Halo, ketemu lagi dengan saya Oki Fitriadi dari EPCC Division, QHSE Department. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Sangat senang rasanya saya bisa membuka presentasi hari ini di hadapan Anda semua. Dalam waktu 60 menit ke depan, saya akan memaparkan kepada Bapak dan Ibu terkait sistem QR Code Scan pada APG Control dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dengan inovasi digital, di mana penjelasan ini dapat membantu dalam mengelola data, masuk dan keluar barang perusahaan secara cepat, mudah, dan pastinya informatif. Harapannya keunggulan serta manfaat dari penjelasan topik kita kali ini dapat difahami Bapak dan Ibu, sehingga ke depan kita semua bisa memutuskan investasi terbaik bagi perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Yuk bisa kita mulai presentasi yang penuh dengan inspiratif ini. Dibutuhkan waktu untuk penyesuaian pola kerja konvensional ke pola kerja digital. Beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti jenis industri, organisasi, kemampuan teknologi, dan SDM. Estimasi waktu penyesuaian, 1. Pendek, 2 sampai dengan 3 bulan. Penyesuaian awal dengan teknologi digital, seperti penggunaan email, media sosial, dan alat kolaborasi online. 2. Sedang, 6 sampai dengan 12 bulan. Penyesuaian yang lebih luas dengan teknologi digital, seperti penggunaan sistem manajemen project, alat analisis data, dan platform e-commerce. Dan ketiga, panjang, 1 sampai dengan 2 tahun atau lebih. Penyesuaian yang lebih kompleks dengan teknologi digital, seperti penggunaan kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things, IoT. Tips untuk mempercepat penyesuaian. Buat rencana yang jelas, tentukan tujuan dan strategi untuk penyesuaian ke pola kerja digital. Sediakan pelatihan dan dukungan. Berikan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk SDM. Pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Pantau dan evaluasi kemajuan penyesuaian secara teratur. 5 tahap pada proses pembuatan sistem ini sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan perangkat yang akan digunakan sebagai alat untuk membaca QR Code dan monitor data yang dikelola. Laptop atau PC, smartphone, network device, atau koneksi internet. Yang kedua, menyiapkan storage pada drive. Alamat email dan kapasitas storage pada drive tentunya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, aplikasi AppSheet download aplikasi menggunakan smartphone dan pasang pada smartphone, kemudian login dengan menggunakan alamat email yang sudah disiapkan. Keempat, buat folder pada drive untuk penyimpanan data yang akan dikelola dan pastikan menyiapkan subfolder agar alamat tujuan penyimpanan tertata baik. Dan yang terakhir adalah membuat form pada spreadsheet dalam folder yang sudah disiapkan. Beberapa langkah atau tahapan pembuatan aplikasi antara lain. 1. Pastikan Anda memiliki alamat Gmail untuk akses pada aplikasi nantinya. Buka website Google dan masuk pada Drive. Kemudian buat folder pada Drive dan jangan lupa beri judul folder sesuai kebutuhan. Berikutnya, Anda buat spreadsheet baru dan beri judul, buat form yang akan dibaca aplikasi AppSheet. Ketiga, buka Google Play Store pada smartphone, kemudian download aplikasi AppSheet dan pasang pada smartphone. Dan yang terakhir, jalankan aplikasi AppSheet dengan login menggunakan alamat Gmail yang akan digunakan untuk mengoperasikan aplikasi yang dibuat khususnya aplikasi APG Control.
Buat master employees pada spreadsheet di dalam folder yang sudah disiapkan, buat selengkap mungkin untuk dijadikan data utama pegawai. Kemudian buka aplikasi AppSheet menggunakan PC atau laptop dan lakukan koneksi data master employees pada spreadsheet yang Anda siapkan. Setting isian yang diperlukan terkait data yang akan dibaca AppSheet. Misal huruf atau angka gunakan setting teks, gambar atau foto gunakan setting image, tanggal dengan menggunakan setting date, waktu gunakan setting time, dan seterusnya. Semua data menyesuaikan kebutuhan Anda. Langkah berikutnya adalah membuat data RAB dan APG pada spreadsheet. Pastikan form yang Anda buat sesuai dengan kebutuhan atau yang diperlukan. Dan langkah selanjutnya sama seperti langkah atau cara mengoneksikan spreadsheet dengan AppSheet, seperti yang dijelaskan pada langkah koneksi pada master employee. Dan yang terpenting, pastikan koneksi internet Anda terkoneksi dengan baik. Proses pada database master employees dimulai dengan membuat form pada Google Form. Buat sedetail mungkin sesuai kebutuhan. Kemudian form bisa digunakan untuk pengisian data persyaratan. Calon karyawan dengan pola mandiri. Mandiri yang dimaksud adalah link Google Form yang dibuat dibagikan kepada penanggung jawab kelompok untuk diisi dan dikirim secara digital. Data terkirim akan tersimpan pada spreadsheet yang terkoneksi dengan Google Form. Kolom pada spreadsheet dapat ditambahkan dan dilengkapi data yang dibutuhkan untuk dapat dibaca aplikasi AppSheet. Langkah berikutnya, buka aplikasi AppSheet dan login menggunakan alamat Gmail yang sudah terverifikasi aplikasi. Pada proses array control yang perlu Anda siapkan adalah data yang akan dibuat pada spreadsheet. Data yang dimaksud panduan sesuai dengan prosedur yang nantinya akan dibaca aplikasi pada AppSheet. Halaman penyimpanan RAB control akan terkoneksi dengan dokumen APG control yang berkaitan dengan HSE, sehingga rupiah yang terdapat di lembar RAB akan berkurang otomatis seiring masuk dan keluar barang atau material HSE yang disetting untuk dapat dikontrol dan dikendalikan secara digital.
Proses setup APG Control pada lembar spreadsheet tahapannya sama persis dengan proses RAB Control. Yang membedakan jumlah sheet di APG Control lebih banyak. Halaman barang masuk, barang keluar, rekup barang, kode pengguna, dan kode barang. Ini adalah alur pengendalian untuk mengontrol masuk dan keluar barang atau material HSE yang sudah ditetapkan. Pastikan konsisten setiap masuk dan keluar barang dari gudang dilakukan scan QR Code yang sudah ditetapkan, scan QR Code barang atau material, dan scan kartu pegawai atau pengguna. Pengambilan foto pengguna diperlukan sebagai pengganti tanda terima tertulis, kemudian persetujuan penanggung jawab tim akan terkirim melalui aplikasi untuk diketahui. Setelah persetujuan dari penanggung jawab tim dilakukan, maka proses penyerahan material atau barang dinyatakan sah. Data yang diinput melalui aplikasi akan terkirim dan tersimpan pada sistem yang sudah dibuat. APG Control terintegrasi dengan dokumen-dokumen yang dikaitkan atau dikoneksikan, misal dokumen Master Employees, RABHSE, dan dokumen keluar masuk material. Master Employees adalah database pegawai yang akan diakses aplikasi, menyesuaikan kebutuhan yang dikoneksikan dengan dokumen lainnya yang diperlukan, sedangkan dokumen RABHSE yang terdapat pada spreadsheet akan terkoneksi dengan dokumen Master Employees dan dokumen APG Control yang menampilkan aktual kondisi baik jumlah material yang digunakan atau stok gudang dan catatan pengguna sesuai data yang diinput melalui proses scan QR Code. Proses input data yang dilakukan melalui perangkat smartphone tentunya akan tersimpan pada spreadsheet update dan dapat dilakukan evaluasi dengan hanya menggunakan perangkat smartphone yang sudah terpasang aplikasi. Proses ini akan berlangsung secara berulang selama proyek berjalan. Semua personal in charge akan langsung dapat menyimpan dan mengakses server penyimpanan data sesuai yang diperlukan. Pada aplikasi APG Control yang dikendalikan dan dikontrol adalah material masuk, material keluar, tim kerja, nama penerima, dan tentunya akan terkoneksi pada RABHSE yang sudah ditetapkan. Kontrol yang dapat dikendalikan antara lain adalah rekup data APG pada spreadsheet yang terkoneksi dengan dokumen lainnya yang berkaitan. Foto pengguna dapat dilihat pada aplikasi sebagai bukti. Pengganti tanda terima yang biasa dilakukan dengan metode konvensional, kemudian jumlah penggunaan material atau barang oleh setiap tim dapat dicetak dengan format yang dibutuhkan dan tentunya akan menyesuaikan kebutuhan dan grafik penggunaan selama proses dapat terlihat pada aplikasi yang dibuat.
SWOT analisis adalah metode analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu sistem yang dijalankan. Komponen SWOT adalah strengths atau kekuatan, faktor internal yang menguntungkan, seperti kemampuan, sumber daya, dan kelebihan lainnya. Berikutnya adalah weaknesses atau kelemahan, faktor internal yang tidak menguntungkan, seperti kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Kemudian opportunities atau peluang adalah faktor eksternal yang menguntungkan, seperti kesempatan, tren, dan perubahan pasar. Dan yang terakhir, threats atau ancaman adalah faktor eksternal yang tidak menguntungkan, seperti persaingan, perubahan kebijakan, dan risiko lainnya. Tujuan SWOT analisis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Untuk memahami kemampuan dan keterbatasan internal, mengidentifikasi peluang dan ancaman, untuk memahami kesempatan dan risiko eksternal, dan mengembangkan strategi. Untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman. Manfaat SWOT analisis adalah: yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kedua, meningkatkan kesadaran tentang kemampuan dan keterbatasan internal serta kesempatan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strengths atau kelebihan pada pola kerja ini, antara lain, yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat mempercepat proses dan mengurangi biaya operasional. Kedua, peningkatan akurasi. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Sistem digitalisasi terintegrasi ini dapat meningkatkan keamanan data dan mencegah akses tidak sah. Keempat, peningkatan fleksibilitas. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, sehingga meningkatkan fleksibilitas. Dan yang kelima, peningkatan kemampuan analisis. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat membantu organisasi meningkatkan kemampuan analisis dan membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian kelemahan pada sistem ini, atau weaknesses, adalah ketergantungan pada teknologi. Sistem digitalisasi terintegrasi memerlukan teknologi yang canggih dan dapat mengalami gangguan jika teknologi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kurangnya kemampuan teknis. Pengguna sistem digitalisasi terintegrasi memerlukan kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem tersebut. Kurangnya integrasi dengan sistem lain. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat tidak kompatibel dengan sistem lain yang digunakan oleh organisasi. Kurangnya dukungan teknis. Sistem digitalisasi terintegrasi memerlukan dukungan teknis yang memadai untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik. Biaya implementasi yang tinggi. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat memerlukan biaya implementasi yang tinggi bila tidak dikelola dan dikendalikan dengan bijak. Opportunities atau peluang pada metode digital ini antara lain: peningkatan efisiensi. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional. Peningkatan kualitas layanan. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat membantu organisasi meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan tentunya. Peningkatan kemampuan analisis. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat membantu organisasi meningkatkan kemampuan analisis dan membuat keputusan yang lebih tepat. Peningkatan kemampuan kolaborasi. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat membantu organisasi meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kerjasama antara tim. Dan peningkatan keamanan data dan sistem digitalisasi terintegrasi tentunya dapat membantu organisasi meningkatkan proteksi keamanan data dan mencegah akses yang tidak sah. Dan yang terakhir terkait ancaman pada sistem ini atau threats adalah: 1. Kehilangan data. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat mengalami kehilangan data jika tidak ada cadangan yang memadai. Yang kedua adalah serangan siber. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat mengalami serangan siber jika tidak ada keamanan yang memadai. Dan yang ketiga, perubahan regulasi.
Sistem digitalisasi terintegrasi dapat mengalami perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional sistem tersebut. Keempat, ketergantungan pada vendor. Sistem digitalisasi terintegrasi dapat mengalami ketergantungan pada vendor yang dapat mempengaruhi operasional sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah kurangnya kemampuan teknis. Pengguna sistem digitalisasi terintegrasi ini tentunya memerlukan kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem tersebut. Tujuan sistem kerja dengan menggunakan teknologi digital, diantaranya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kerja. Berikut beberapa tujuan spesifik dari sistem kerja digitalisasi. Pertama, meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi proses kerja, mengurangi waktu dan biaya, serta meningkatkan kecepatan akurasi. Kedua, meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih penting dan kreatif. Ketiga, meningkatkan kualitas kerja dengan menggunakan teknologi digital untuk memantau dan mengontrol proses kerja. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih personal. 5. Meningkatkan keamanan dengan menggunakan teknologi digital untuk melindungi data dan informasi. Yang keenam, meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang lebih akurat dan terkini. Dan yang ketujuh, meningkatkan kolaborasi dengan memungkinkan pekerja untuk bekerja sama lebih efektif dan efisien. Manfaat dari sistem kerja digitalisasi antara lain. Pertama, meningkatkan daya saing dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kerja. Kedua adalah meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pekerja dengan menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih nyaman. Dan yang terakhir adalah meningkatkan reputasi dengan menyediakan layanan yang lebih baik dan lebih profesional. Terima kasih telah bergabung pada acara presentasi hari ini yang penuh wawasan mengenai QR Code APJ Control, meningkatkan efisiensi operasional dengan inovasi digital. Sepanjang sesi kami telah menjelajahi berbagai strategi dan wawasan yang dapat membantu bisnis berkembang di lanskap digital. Saat kita mengakhiri, izinkan saya merangkum poin-poin penting dari diskusi kita. Pertama-tama, penting untuk mengakui kekuatan data dalam mendorong kampanye sistem digital yang sukses. Dengan memanfaatkan analitik dan wawasan dan pengalaman, kita dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi, menargetkan audiens yang tepat, dan mengoptimalkan upaya penerapan sistem terintegrasi pada pola digital untuk dampak maksimal. Kedua, membangun kehadiran online yang kuat sangat penting dalam dunia digital saat ini. Mulai dari menciptakan konten yang menarik hingga membangun kehadiran media sosial yang kuat, kita perlu terhubung dengan target kita melalui berbagai saluran digital. Melalui saluran-saluran ini, kita dapat membangun loyalitas, meningkatkan keterlibatan tim, dan pada akhirnya meningkatkan konversi. Terakhir, merangkul inovasi dan tetap adaptif adalah kunci kesuksesan di lanskap digital yang terus berkembang. Dengan tetap terinformasi tentang tren industri dan terus belajar dan berkembang, kita dapat tetap berada di depan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sebagai penutup, saya ingin menyatakan rasa terima kasih kepada Anda semua yang hadir di sini atas partisipasi aktif dan kontribusi yang berharga. Saya berharap bahwa acara sharing ini telah memberikan Anda pengetahuan berharga dan alat praktis untuk meningkatkan upaya pengetahuan digital Anda. Ingatlah, kesuksesan di ranah digital ada di genggaman Anda jika Anda memanfaatkan kekuatan data, membangun kehadiran online yang kuat, dan merangkul inovasi. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya, dan saya mengucapkan yang terbaik bagi Anda dalam upaya peralihan pola konvensional ke metode digital Anda di masa depan.